yang merasa kedua orang tuanya masih hidup, yang merasa orang tuanya hari ini masih sempurna, jaga mereka. Sebab amal yang paling baik di sisi Allah setelah salat tepat pada waktunya yang nomor 2 birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan dosa yang paling besar di bawah syirik adalah durhaka kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Hadratal habaib wa syaraif, wabil khusus kepada yang mulia dan dirahmati oleh Allah Al-Habib Abdul Muttalib bin Ali bin Salih bin Alawi Al-Haddad. Semoga Allah memanjangkan usia beliau dan Allah tetap istiqomahkan di jalan dakwahnya Allah, amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Habib Nuh bin Ja'far. Semoga Allah memanjangkan usia beliau dan selalu istiqomah di dalam dakwah. Para kiai, para alimul allamah, para ustadz, terkhusus kepada Kiai Haji Abdullah, para ustadz yang mungkin saya kurang hafal namanya satu persatu, ibu-ibu sekalian, saya pakai bahasa Indonesia nopo bahasa Madura, Bu? Toh? Madura ki? Oh, Madura, banyak Madura nih, Pak? Oh, ki patot kolein pada ben gula bonika. Sebenarnya yang layak bernasihat malam ini adalah dua orang habib kita. Kalau bukan karena adik saya Ustadz Ari dan keluarga yang mengundang saya, malu rasanya kalau saya menyampaikan hikmah malam hari ini. Karena dibandingkan dengan para alim, para habaib dan para syaraif, para ustadz, saya bukanlah siapa-siapa. Hanya saja kebetulan mungkin ibu-ibu sering lihat saya di Facebook. Ya Bu ya. Pernah tengok saya, Bu? Nah, kalau sudah tengok nanti tanda tangannya boleh. Saya sangat berbahagia malam hari ini karena sudah lama tidak ketemu dengan Habib Abdul Muttalib. Mungkin 2 tahun yang lalu ya Habib. Kalau Habib Nuh sudah berapa bulan ini tidak ketemu, nampaknya beliau makin ganteng saja malam ini. Cuma Habib Nuh kalah satu sama saya, Pak. Beliau alim, beliau pintar, beliau ganteng. Tapi beliau kalah satu. Beliau tidak punya jenggot. Habib, alhamdulillah. Malam hari ini kita sedang berhaul. Cepon ring Madura ngaholin. Ngaholin itu cepon bahasa Madura. Nah, tangkel depa umrah almarhum. Pesannya pun Ustadz Syukri bin Maslan depak mangkin tanggal paseten atau wafat. Apakah Nabi tidak pernah berhaul? Wah, ini kan di luar banyak ribut tentang haul. Memang Rasulullah tidak haul seperti kita. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu datang setiap tahun di bulan Syawal ke kuburan Uhud. Di lereng gunung Uhud, disebut gunung Uhud di Madinah itu karena tungsitungan.
Satu-satunya gunung itu kalau bahasa Arabnya Uhud, tungsitungan. Tidak ada gunung di sekitarnya, maka disebut dengan Jabal Uhud. Gunung satu-satunya di situ. Di lereng bukit itu, di datarannya, ada paman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau yang wafat pada peristiwa perang Uhud. Dan di situ ada sahabat yang satunya lagi bernama Mus'ab bin Umair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun datu. Rasulullah kadin Rabu dak gunung Uhud kento. Waktu Rasulullah panik kedep pak dek makbarona. Cepon reng matura dek astana, dek kuburna bahasa kampung ah. Padu Rasulullah. Dawun Allah dalam Quran, saya mau sareng Rasulullah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ketika Rasulullah berada di atas kuburnya paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, langsung masukin Rasulullah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam kesejahteraan bagi kalian dan kebahagiaan bagi kalian bima sabartum, atas kesabaran kalian waktu peristiwa perang Uhud. Fa ni'ma uqbaddar, dan pada akhirnya Allah mengembalikan kalian semuanya ke tempat yang paling baik. Artinya Rasulullah sebenarnya setiap tahun pernah melakukan itu, maka disebut haul. Cebon reng medura ngaholin. Cuma bidana kita nagulaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau faham bahasa Madura, Habib? Habib no faham? Entah faham ke boleh, Habib. Yo baca coba lagi, Habib. Todus, toh kan. Cuma todus yang ning cuma. Nah, haulnya Rasulullah kita kemudian oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkhusus lagi sebadan Indonesia melaksanakan haul. Segojak ngakholik. Kita mesti bahagia hari ini, malam ini kuleban panjenengan epapolong sareng para habaib. Karena darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir di dalam beliau. Maka berbahagialah sampai hari ini Allah masih menjaga beliau, dan kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga dan melindungi beliau semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah malam hari ini, amin. Allah ampunkan almarhum Ustadz Syukri bin Maslan, Allah lapangkan kuburnya, Allah tempatkan di surga terbaiknya, amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak keturunannya semoga mampu melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau. Yang berat itu siapa? Bukan beliau. Yang berat menikah keturunan. Si beranak potona. Sebelumnya saya mohon maaf Habib, agak telat saya tadi, Habib. Masih ikut tahun baru di luar, Habib. Ki pada para perencekung gula, Habib. Allah, tak kau beleroki bini Pak. Tahu sejak lanjut ke jalan panika, dari gang gitu sampai ke jalan panika. Tapi alhamdulillah, Habib, sampai barobaran pada lagu solawat Habib. Tapi solawat itu saya ngaki punya nomor con, Habib. Suatu masa Nabi ini kan punya murid yang sangat muda dan cerdas, banyak. Ada sahabat Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, sahabat-sahabat Nabi yang muda-muda dan cerdas. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Nang situng waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadin tu dabuna Abdullah bin Umar nekku. Kenapa? Bahasa Maturan panapa nih, Mak? Rasulullah menyentuh pundakku dan beliau berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Wahai Abdullah bin Umar, hiduplah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau seperti orang asing. Awabiru sabilin, atau seperti orang yang sedang melintasi jalan. Maksudnya apa? Kuleban sampian itu nyabari kata abid.
Nikah luar biasa malam ini saya bertemu dengan Ki Abdullah. Kalau tidak salah kerungo, kalau tidak salah dengar tadi beliau itu umurnya di atas 100 nggih, Pak Yai. Di atas 105 tahun. Tapi beliau itu maos Quran paling kaki jelas, Pak. Gak pakai kacamata. 105, separuh umur saya. Dahulu baru umur seket. Mun Quran nampu pesan ikep. Baru pangki. Kemun HP. Maka peteng jelas, Bu. Pada makan mbian, Bu. Periksaan sering Habib. Kalau jenengan itu baca Quran berapa meter, Ustaz? Enggak, Beb. Paling 50 cm kelihatan, Beb. Karena saya udah plus 200. Tapi kalau perempuan cantik, oh makin sekilo ya bos, Beb. Itu mau syaratin. Berarti sehat, wajah sehat tuh, Beb. Thank you, Habib Talib. Apa mau syaratin jarna, Pak? Makin temen-temen bangki syaratin, Pak. Lada mana Rasulullah kun fid dunya ka'annaka gharibun. Oh, dia sampai dunya gento. Abdullah bin Umar ka'annaka gharibun, seperti orang asing. Artinya kamu tidak bakal lama dan tempatmu bukan di dunia, tempatmu ada di sana nanti, bukan di sini. Kulaban sampean pada kita abid. Dalam beberapa riwayat Rasulullah pernah menyebutkan hasadu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu tidak lebih antara 60 dan 70 tahun. Yang kimun kula umur seket mungkin umpama dapat umur sebitak tahun kan 10 tahun cuma. Kalau seandainya umur saya 70 kali 20 tahun, berarti kan kali sekoni. Gijak tu akibat termati ya, Bu. Awabiru sabilin, atau seperti orang yang sedang melintasi jalan. Orang yang sedang melintasi jalan itu kan tidak lama, Pak. Kulaban sampean nyebrang ke jalan berapa menit? Mungkin dengan jalan ada gitu nih. Jalan Gusti Situt Mahmud. Paling nyebrang cuma paling lama 15 detik, paling lama. Artinya kulaban sampean odi tak kira habis. Ada pun Rasulullah kalau odi kelaku apa sih kesenangan bebas nah kelaku. Cuma saya enggak ada Rasulullah kaki bakal mati ya. Artinya odi menikah. Coba setuju nak kelaku mak. Mumpung ki sehat, mumpung ki odi, marah letih, ngkil letih bagawan. Kan saya enggak yang tayu malaikat. Tunggu itu ikungan sambian. Woi sliding sambian, Pak. Sebuah orang kula tebang berat nih, Bu. Jadi tak abid kula ceramah. Enten tak abid. Nah, ini kan eser seni ini anda nih. Ini kebani kan hoso, ini saya tumbang bani. Abah, udah lah celep mau nyana mercon nih kok. Tabu lapar nih kok. Lapar nak, lapar nak. Bani kan hoso ya cah. Aduh ya, ini baca abid tu Ustaz saya ceramah nih kok. Tabu macam semua kepak lah nih kok. Oh dia kalau sampean ta'abid. Hidup kita tidak lama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Ibnu Umar kemudian berkata, "Idza amsayta fala tantadir sabah." Mun lada pak malam jak ngarep odi hilaku boleh. Wa idza asbahta mun sampean odi hilaku fala tantadiril masa. Cek ngarep cek nunggu malam ki odi. Mangken kula ban mangken nih, malam mangken kula sareng panjenengan iki odi ki sehat. Nggak pada tanya bangki bani kama. Saya akan cekule saya tuat tu bani. Mungkin panjenengan. Kalau paynya mana? Mu'tasim billah. Mu'tasim billah ki sehat mangken ki sehat. Saya nggak laku sopo. Payah masjid at-taqwa munyian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu'tasim. Pada tanya bangki. Raihan umpama. Raihan kan ki sehat. Loh teh mangken sehat laku teh bangki. Milana dawuh sahabat Abdullah bin Umar mun odi lemalem ca aroma seleku ki laku odi. Mun odi ki laku ca aroma seleki lemalem odi boleh. Maka nasihat dari Abdullah bin Umar, khud sihataka limaradika. Jaga sehat sebelum sakit.
Mumpung ki sehat bakencang abejeng. Ngono sakit baru, oh ya Allah, mantur sehat ya Allah ken mangkada kelangker ya Allah. Ini kelangker napa kuni? Langker napa nih? Ali Jauhari. Langker Ali Jauhari. Anu ya Allah. Kula laki sakian ya Allah. Asam urat timbul ya Allah, darah tinggi naik ya Allah iku. Papi saya kesero. Teban le sehat iki kelopain. Lah manusia sapa nika? Milana dawuhna Abdullah bin Umar, khud sihhataka limaradika. Jaga kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Wa khud hayataka limautika. Saya nomor 2, jaga odiin sebelum mati. Kuluban sampean odik sekecil menika. Tak kira abid. Tak kira abid. Milan karena tak kira abid pada hati-hati. Mangken kuluban panjenengan kita malam hari ini mendoakan almarhum Ustadz Syukri bin Maslan. Besok giliran kita yang didoakan. Malam ini kita haul beliau. Tahun depan boleh jadi giliran kita yang dihaulkan. Saya enggak. Ini pelajaran penting untuk kita malam hari ini. Maka oleh karenanya, kadinto para rabu para teritan setuju. Beda si atanya, saya matur dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang tua kami sudah wafat ya Rasulullah. Apakah masih boleh kami, apakah masih bisa kami berbakti kepada orang tua kami yang sudah wafat ya Rasulullah? Rasulullah jawab, qala na'am, iya boleh. Orang tuamu yang sudah wafat kamu boleh berbakti dan masih bisa. Yang pertama, as-salatu alaihima, mensalatkan keduanya. Mun ring sepono kula ban sampean de Pak Komor, senyolat aki termasuk kula ban sampean. Niki kadang saking buduna abbe, saking tak paham ke agama, sampai ring tua de Pak Komor anak tak bisa apa jeung aki. Nomor 2 dawuh Rasulullah, wal istighfarul lakuma, nyoona ki sepo rahma ben embu se de Pak Komor. Niki sepenting mak. Beni pan mak ben embu de Pak Komor saya rebu surat warisan mak. Oh ini banyak manika. Allah tangga mak benembu lah mati oleh lema ari lan aku. Ini masuk ada tahanan nih jangan. Pola bede mak. Banyak manika mak. Atau karena kena tanah. Nikah banyak gratis cah. Menyari tanah 2 meter kali 40. Mun tak cukup wallahi nih. Wallahi. Sampean minta senapa beri hula. Lah tahu sama lemon gua hula mak. Tanah nak bagu le kampung ni ke hektaran. Pola beda seminta hektar mak. Kena tau kau puren mak. Kan puto lu leban panjenengan tangki kiai cuma 2 meter kali 40. Engki mun noncena kan semurajaan mak. Engki paling lanceng pak buka 4 meter lanceng 3 meter. Engki ku leban sampean muslim engki paling lanceng 2 meter kali 40. Dalam mesan apa? Paling lah dalam 2 meter. Gitu reta kok kurang lega, beriin setengah hektar sampean. Tak perlu sorat, tak perlu gratis. Mun sorat warisan jak repuk, sorat kuburan repuk mak. Lekuluan sampean, naudzubillah. Emak benembu pada kada Pak Komor, tapi satu aki. Kadang entar ke kuburan kini entar nangis munik binin. Bana tokar ben lakena. Odong ke entar ke mak ben kembu malam Jumat iku. Ben iki antara tuh. Entar tuh ngatu. Bu tang laki abini boleh, bu. Ya Allah astagfirullahaladzim, tu aki ten. Nah gini kaki nah. Ben iki antara tuh nging kembun ten. Oh bu kaki dim bu. Umpai jawab deh remah. Hari ya ten iku. Demak lah kan tanah. Tua aki dengan Rasulullah. Kelak saya mau sareng Habib Abdul Muttalib. Doakan. Ini kan kita mendoakan yang sudah wafat ini. Tadi ayat pengantar dari Habib Noh itu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Maka kemudian dalam hal ini ulama sepakat yang tidak boleh didoakan orang tua yang sudah meninggal kalau meninggal dalam keadaan kafir. Boleh situ waktu kulan di tetangga.
Jangan coba oneng. Ya, Bib, mohon izin nih, Bib. Pakai bahasa Madura, Bib. Jangan permintaan Madura, Bib. Kula andi tetangga mualaf. Mata sipit. Watanya ke kula. Pautat iku. Engki le torot piye kula, Mak. Oh, pautat iku. Apen? Nyaman kan Hendra. Mak aku mati ya iku. Iki tak ana torot iku. Pangucapan kok innalillah iku. Dalam pikiran bengkel iku. Boleh ndak aku doakan mak aku? Kenapa, Hen? Ya kan katanya dalam Islam saya kan udah jadi muslim, udah 10 tahun. Katanya dalam Islam itu boleh mendoakan orang tua yang sudah wafat. Maman kakek masuk Islam dia? Oh enggak. Ya taneng, Hen. Orang tua saya depan aku, orang tua saya mati dalam keadaan kafir lo kengeng itu aki. Ulama sepakat diharamaki. Mun reng tua nak kafir ki odi itu aki tak apa-apa. Tu aki mantar oleh hidayah dari Allah. Mun bunga kele depan aku umur itu aki ada remah. Ya kuat Allah, ya Allah jawab kuat seksana ya Allah ya kuat. Tak mempan aja. Jadi macam mana lah itu? Wah macam mana sih gula? Atanya manas. Denak kakek. Oh, reng-rehen iya. Ini kan orang mualafnya kan masih Beb. Masih kurang paham. Yang kupan mualaf langsung nyelonot masuk surga ngara. Ari abid deh. Ari Islam abid lah dari ini. Ari baru adaptar kafir ya. Ki baru adaptar syahadat kan? Apa jeng, Mak? Engki apa jeng le sekali kok. Oh, pada bi kula maiki. Tapi mun apa jeng le sekali malaikat kol agak gerep, Mak. Jadi bagaimana lah Pak Ustaz Denak kakek tungging tentang agama jadi mah dan badan het. Positif mak saya tak bisa masuk surga. Ya tanya ke Allah, Hen. Siapa tanya ke engkau? Sejelas dalam Islam juga ada aturan Hen. Jadi macam mana lah? Rencana saya, mama saya mau dibangunkan kubur yang paling bagus. Itu apa-apa. Cenganang kaki. Lebih bagus kubur aja bagenteng, kau kubur aja Pak Abi 5 miliar sekalipun. Tak ada manfaat. Paling yang cupaki malaikat. Arya re. Betul atas kubur re. Mari pecetar lagi nih ke kaki. Lenda iya Hen. Aduh. Seminggu tak baik ke gula, Mak. Marga nabi gule ke bel. Sebisa tua aki menembun benar ya mati dalam keadaan iman. Karena kalau ada bunak saya mau sarang Habib menoh. Sebisa tua aki Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang seampuna tinggal tu nyapa saya emak ben embuk kaum muslimin yang sudah mendahului kita, doakan kepada Allah. Siapa mereka? Alladzina sabaquna bil iman. Mereka yang mendahului kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Montan di iman. Oh, pada sasagi ya, Mak. Titik nomor 2. Tu aki mak benembun. Cak nunggu malam Jumat. Kadang reba kula ni kan ring Madura toto. Reba nunggu malam Selasa. Kula mun kering Madura mereka Rasulullah tak mampu alaban kula, Mak. Biasan mun ring Madura ni kan. Seporane tengki Habib no. Tinggal mah kita paham sampean. Biasan kan lo lastane ni kebedah lo tahun 1 tahun kedua kan beda 1000 nah. Beda 1000 lagi. Kula cerita ring Madura saos mereka. Karena setuju ring Madura mereka. Masalah ben Habib no lagi waduan. Beda orang kecompok kula onyon. Nyon apa ke semua? Saya rajuk ke sebu. Langsar nama. Langsaran. Assalamualaikum bintara. Waalaikumsalam. Saya Bu engki bintara. Kula agaduan hajat ke panjenengan. Panepepon mangken 1000 nembu hula. King toran. Toran aki be kana bere. Tak kerjat kula. Kana banyak esen.
Ini kenapa Bu? Nikah sedekana almarhum Bu. Oh, engki mangken seebu nah. Lah ini kenapa nih Bu? Ini keteker panden. Teker akara. Tengki cak medun teker akara. Untuk napa Bu? Supaya eko kuburan nyaman si toju eko. Malah tak bi celot eko. Oh, masuk akal liar ya. Hari hukum akal siang kuidul. Ini yang gimana? Oh, makan gula. Ini yang gimana? Ini lagi. Bi gula sampit ngerata paju Bu eko kuburan Bu. Munte kerakara panden. Pas napa sepaju ter permadani. Tokor cut masa jere eko. Wah, musim napa mangken Bu? Padahal gula kerja, kau tokor cut. Ini kenapa Bu? Ini kan temar. Paham temar Bib? Temar itu lampu teplok. Temar menika. Untuk napa Bu? Takok embu eko kuburan peteng. Oh, itu meren Bu. Oh, saya. Tapi pola lebih saya boleh ngangkui lampu Philip Bu. Ini kampung mati ketibi Bu. Pangau bersandal lah. Lo gula saya anu, oh tak bisa sandal menika. Sandal bini nih Bu. Oh korang kenapa ibu sampean nomor 30 betok sandal terus. Oh tak muak gula 30 nomor pak bolo udah Bu. Lagi kau burun sampean neteng jalan. Padahal gula kerja menika. Tapi sarana yakin, apakah itu salah? Enggak, itu sedekah. Saya berapa benih teker mak. Saya berapa benih lampu teflon. Kanjeran saya berdepak. Senomor telak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang tuamu sudah wafat, yang pertama yang ketiga yang boleh kamu lakukan untuk orang tuamu yang sudah wafat, wa infadhu ahdihima, memenuhi janji kedua orang tuamu. Mungkin waktu hidup mereka pernah bernadar, mungkin waktu hidup pernah punya niat, nanti kalau aku punya harta, aku punya uang, pengen sedekah ke surau Ali Jauhari. Tapi tiba-tiba kemudian orang tua wafat, bolehkah anaknya melakukan itu? Boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah ke langgar. Pak Ustadz, Pak Ustadz Zubairi ki. Pak Ustadz Zubairi emak hula lamba andi hajat andi niat teronyom benga ke langgar. Langgar panika kang korang nih. Korang napa nih ku nih? Napa sih atas nih? Ini kan tak cukup nih kan. Ini kan urusan Mu'tasim nih biasa. Ini apa sih Pak Mu'tasim? Ini apa? Alhamdulillah. Mundu polo kene tak baju ke. Lah nih kan. Senomor telok wa infadu ahdihima, takok lambe emak benembuk waktu no odi andi niat terus sedekah kita mampu empon lanjut lagi bi anan. Senomor 4 wa ikramu sadiqihima, ini kontok nak foto no Ustaz Ali Syukri. Wa infad yang nomor 4 wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabat orang tuamu. Nah tentu dulu Ustaz Syukri punya sahabat waktu hidupnya, datangi sahabat-sahabatnya. Nyok lagi seorang takok lambok waktu nak bela atau tangga akan cah dalam sehari-hari banyak kalimat seorang saya. Nyok lagi seorang lanjut aki silaturahim. Mun kancan ring sepo pada depan komor sehari nak foto nah kancan ring sepo. Lanjut aki senomor 5 dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima, menyambung silatul rahim yang pernah dilakukan oleh orang tua. Kalau seandainya orang tua dulu pernah bersilaturahim, lanjutkan silaturahim itu kepada orang lain. Maka 5 perkara ini yang bisa dilakukan oleh anak yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Maka malam hari ini doa kita, tahlil kita, bacaan-bacaan kita, termasuk salawat-salawat yang kita baca di tempat ini, mudah-mudahan menjadi amal salih kita semuanya. Lebih-lebih keluarga almarhum bisa menjaga majlis yang pernah dibuat oleh almarhum. Almarhum kan guru ngaji, tengki guru ngaji. Ini kan noleh kalau pain mak, noleh kalau pain. Margina napa kadang guluban panjenengan saking banyakan guru sampai ke guru ngaji nih kalau pain.
Ini kan santri ada banyak Ustaz Syukri mereka. Kelak saya mau sarang Habib kinto, mun orang kinto, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau manusia itu sudah meninggal dunia, putus amal solihnya kecuali 3 perkara. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pertama, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Napa sedekah jariyah almarhum? Ini langgar nih. Langgar pernikahan dibangun zaman almarhum nih. Engki. Anyar. Setelah wafatnya almarhum. Amal jariyah almarhum yang pernah ada sekarang masih terus mengalir. Saya nomor 2. Au ilmin yuntafa'u bih. Atau ilmu saya manfaat kata Habib Abdul Muttalib, Habib Nuh, terus Ki Abdullah, Ustadz Abdul Hamid yang tadi bacakan sholawat. Kita yang hadir malam hari ini, saya hadir neng malam mangkin. Saya andi sedekah, depak gomore pengalir terus. Saya nomor 2, ilmuna saya malaki bi orang saya pernah uning dari sampian. Saya nomor 3, awaladin salihin yad'ulah. Atau anak sesolih saya adu akhiring sepone saya ampun tinggal dunia. Cuma dengkat deng ini apa orang menikah. Kalau ada dung-kadung anu menikah, dung-kadung soro medepak menikah. Dengkat dengku leben sampian menikah. Kena adu aki emak ben embu saling soro. Adu apa menikah kan tak nampu majer. Saya enggak mak. Cek sampai ku leben sampian menikah. Nah nikah. Lamba be kula berde situng kalimat dereng sepona mun tunyo warisan je jual nak tak berkat lo ni kalambok yang kuken bahasa nareng sepo mak ro pana lakaran berde hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun lakaran terpaksa ajual harta warisan harus nyareh sepadah sebagai gentena mun tak padah abeleden. Nah ni kasih banyak mak kadang setretanan tak atau karan margana menikah tak sarmo margana penikah sampai putus silaturahim kakak ale empuk ben ale margana apa margana dunya mak padahal mereka mesti mati kula ban sampean mesti dina aki sateja le mulai dina aki mereka mak kamma kula ban sampean reng semegak silaturahim napa pole setretanan margana dunya la yadkhulul jannata qati'un. Tidak bakal masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qati'un, orang yang memutus. Kemudian Ibnu Umar mengatakan qati'ur rahimi, orang yang suka memutus silaturahim Allah pastikan dia tidak akan masuk surganya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan hanya karena persoalan harta yang sedikit menyebabkan kita ribut dengan orang lain, lebih-lebih dengan saudara hanya karena persoalan harta yang sangat rendah. Siapa yang tidak suka harta? Tapi ingat, amwaluna lidawil mirathi najma'uha. Kita kumpulkan harta yang banyak, pada akhirnya kita tinggalkan dan hanya akan menjadi perebutan anak cucu dan keturunan kita. Adwaruna li kharabid dahri nabniha. Kita bangun istana yang paling megah sekalipun pada akhirnya harus hancur karena waktu. Ini hati-hati. Hati-hati huluban sampian. Ane mumpung hulu soro medepak. Engki paling kalau senapa pon mak. Kalau la para mari yang waktu ni. Ani kau macam banyak mak si tumbang di dalam mereka mak. Ini kan neser kula mereka. Faham bahasa Madura nak? Tak paham. Ya udah saya ganti bahasa Indonesia. Yang tadi kan yang di sini, nah ya sekarang yang di sini. Sudah hafal berapa juz nak? Yang paling banyak berapa juz hafalannya? Kam? Yang paling banyak berapa juz? 5. Alhamdulillah 5 juz mak. Masa tak terus sama ini mana kamu? Aduh mun gula mak beni 30 juz 30. Kan buat Tuhan cuma. Kalau iya saya beli terus itu terus yang saya bolak-balik karena tandi WC. Mun tandi WC saya beli kan cuma kejang duha Bib. Mun bu ibu hafal kepit. Mula sosau. Maka kita duhur apa jang duhur? Jangan ada nak barak lah ibu. Ada sekecaki masuk bulan Recep ibu.
Masuk bulan Recep lah Recep tak habis boleh bulan pasah. Berapa bulan boleh pasaan? Berapa bulan? Kare 4 bulan. Orang jantan mah aduh. Persiapan lebaran orang jantan tuh hebat. Ibu-ibu jantan nih Pak, kagum saya Pak. Baru mari lebaran sehari le telepon kancana. Tak noro arisan boleh kaki naik. Hari daging naik. Mun emping 300 naik. Aduh yang gue tak tahu makai saya. Akhirnya saya hebat bu ibu jantan deh. Oh ekonominya mantap itu. Inja di siapa nih berburu? Cakang gendu kaki ke lebaran dia. Cek mikir lebaran nah tenda nur. Pikir itu sana sih kita mare. Cek pasaan lambe tu sana kita mare. Kita atau pada begenar. Le mikir kelampian nyar boleh setire. Engking kepada sakit lagi pak bapak gang perjuangan re. Gang perjuangan lagi. Engking gang perjuangan. Orang yang jantan ngaku loh bu. Malaikat pun pada gerimisan gini ngabas ke bu ibu. Aduh ya nih kok. Orang solihah ongkur ya kok. Cek lebaran baru maris are kok. Lingi bebuku anting ting kepada ketemu. Munajam berempati. Marah apa begena bu? Cek mikir jian bu. Ya Allah, Ramadan sebentar lagi datang ya Allah. 3-4 bulan lagi ke depan ya Allah, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita matangkan ya Allah. Lebaran yang lalu dosa saya masih banyak, Ramadan yang lalu masih banyak maksiat yang saya lakukan, belum sempat saya menyempurnakan puasa saya ya Allah, belum sempurna tarawih saya ya Allah, belum sempurna witir saya ya Allah, belum sempurna tilawatil Quran saya ya Allah, belum sempat tadarrus ya Allah, tapi Ramadan sudah selesai, sebentar lagi mau Ramadan ya Allah. Ini kemantap. Benih lagi nih saya kuntuk. Hati-hati kak. Hari tepan nih COVID lah 2 tahun deh kak. Ada nyeroy. Apa ti? Geleng rumah kak. Marah apa pegenati? Lagu lama depak. Bani ke bani markanya caleper bu. Tinggal magi ko caleper nih kak. Ladung-kadungnya jundang kula. Lagu kan tak acara apa boleh kula. Lah nikah. Yang paling terakhir karena saya kasihan sama anak-anak, nak, doakan kami yang tua-tua ini, ya, dalam sholat kalian, dalam hafalan kalian, sisipkan nama kami, bahwa Allah masih menjaga alam ini, Allah masih meneguhkan bumi ini, salah satu diantaranya karena doa kalian para penghafal-penghafal Quran. Kalau bukan karena hati kalian yang lembut, tidak mungkin kami bisa hidup seperti hari ini. Kalau bukan karena hafalan-hafalan Quran kalian, tidak mungkin kami bisa hidup sehat hari ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidak mungkin Allah akan menyiksa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anta fihim. Dan kau berada di tengah-tengah mereka ya Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat 1400 tahun yang lalu meninggalkan kita. Yang dimaksud oleh Quran ini takwilnya apa? Selagi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang takwa kepada Allah, bagaimana menjadi umat yang baik masih kita amalkan, Allah insya Allah masih menjauhkan siksa di antara kita. Saya nggak hati-hati. Gila bayi ojan sekejap lah tak kerjat kalau ben sampean. Oh kapi saya keluar tuan. Oh ya Allah, berselamat lagi ya Allah. Kalau kita orang diampit ya Allah, tuh segi banyak. Wan lama re, maman anak. Ngopi boleh reko. Aduh lah. Coba lah marahan. Engkau aja lah panduan kakihan. Hah? Mon toju kopi aming bermacam. Hah? Tahan le macam. Coba toju langker. 5 menit panas. Seneser boleh gula sebelum saya tutup ini. Kasihan yang imam-imam tarawih nanti. Thank you Ki Abdullah. Tapi kalau Ki Abdullah yang jadi imam insya Allah tenang. Tenang. Karena beliau imam sepuh yang sudah adil dan bijak. Saya bahaya nih keponakan kula pada pangeran. Pada pangeran nih kemun kula teti imam beci bu ibu. Siapa boleh ngimamin? Ustaz Zain Musin mulai bayi kok. Apa abid nih kok? Ya Allah, kula ban sampai nih kan bejeng pada ngadep ke Allah. Bu.
Kula ben sampean, tore. Bib, saya guyon ini Bib. Habib pernah jatuh cinta? Habib Nuh pernah jatuh cinta? Apa yang Habib ucapkan waktu jatuh cinta? Oh, I love you kok. Kula tak bangal Habib Talib, tak bangal Habib. Mun Habib Nuh ki bangal kula. Aduh, mun jatuh cinta lah kapi kamu nyi. Tapi mun gak pangeran, cuma mun foto boy. Aduh, mun saya dibudir jang bujang are, mun tepang putus cinta, aduh. Kapi tuwe baca. Anu ya Allah, apa salah dan dosaku? Manis kaki nyong. Apa salah dan dosaku kok? Saya kepak malaikat gitu lah dengan. Marah apa kebegenau di. Aduh neser. Saya ngak para imam tarawih neng langgar Ali Jauhari. Saya sampai bisa anu bi makmum. Wong gule Masjid At-Taqwa pernah seru orang margana apa? Bacaan gula gak lanceng gitu. Padahal maksudnya gula ini ke orang yang tarawih, ini kan makna sederhananya kan tarwihah. Tarwihah itu kan sholat yang santai. Cing benih kejar setoran mak. Orang yang bujeng benih kan benih kejar setoran tak kibib. Lah ada pun ulama coba bahwa hakiki ini niat, hakiki ini salat niku madhep nang Gusti Allah. Hakikatnya orang salat itu sebenarnya menghadapkan hati kepada Allah. Allah zat yang menghidupkan, yang menciptakan kita, menghidupkan kita, menjamin seluruh kehidupan kita, menjamin rezeki kita dan yang melindungi kita dari setiap apapun. Ini kadang apa jeng tuli keluar. Pun bu ibu, saya paling paju mun Pontianak, mereka lebih jantan. Gula benih baju baki, karena gula oleh tolak tadi imam. Tahu usah Ustaz Jan Musin boleh, sambut tanggal 30. Kan pas malam takbiran dong orang itu. Aduh, mulai dari tanggal awal, mungkin tanggal situng ki nyaman. Mun tanggal situng udah penuh sampai kan anu gitu. Sampai ke bunga gedeng bisa sampai aja. Dan saya enggak tanggal 10. Aduh, kerjat kari Anda. Imam Maletolian, kemoreng dia itu. Ya monggula saya jadi imam. Bisa dipastikan 99,99% cerah. Dia mulai takbir la ta'libur. Allahu Akbar. Ustaz Zain Mohsin boleh. Are bere betes dia. La. Cingkel ban panjenengan kintu abajeng ngadep Allah. Nyaman orang ngadep ni kan persoalan ke Allah. Benih kerja. Gimpon. Atau banyak leki seteti imam nang kentoh engke samping abas ke budi engke cek sekecek galu engke cek abid galu mun abid galu makmum tak kira dateng boleh leku engke lekas galu neser seumur sebitek ban petong polo anu member pangeran pani kamu kula ban baju bagi kampung kula milan kula tak ngimamir 3 tahun sing anu pada benak-benak sing ngebut malam tahun baru gitu cus kok aduh tetel lah amin nih kok. Takar neser se amin nih budi. Sebebe kita mari saat sujud, nah kan ala amin ya tas. Ini kan cara gelu mak. Maran corin apa nih? Seporan nabi. Seporan kulikan berdepak, mereka berdepak. Paling punten kita jangan tartil, bacaan tartil. Soalnya itu maknina. Mungkin supaya tarawih na depak. Saya paling terakhir. Ngereng kulaban panjenengan setuju peseneng ngepekte kereng sepoh mumpung orang tua kita masih hidup atau seandainya orang tua kita sudah tidak ada, jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa saya tidak bisa duduk di situ? Pertama ada beberapa habaib, yang kedua ada kiai sepuh. Saya juga nggak mau duduk mumpung kalau saya duduk lagi abid bu. Jadi mau netekan kira saya sakit pun. Berarti kan lemare. Jadwal hula mari margana Habib nolak aliyap pagala udah jadi toreh mumpung kula ben sampean ki andi reng sepuh syaro masa emak embun ki beda yang merasa kedua orang tuanya masih hidup, yang merasa orang tuanya hari ini masih sempurna, jaga mereka sebab amal yang paling baik di sisi Allah setelah salat tepat pada waktunya yang nomor 2 birrul walidain.
berbakti kepada orang tua. Dan dosa yang paling besar di bawah syirik adalah durhaka kepada orang tua. Saya hati-hati. Jangankan menyakiti orang tua dengan ucapan, dengan sikap saja itu sudah dosa besar. Termasuk minal kabair. Dari dosa-dosa yang paling besar dalam pandangan Allah adalah durhaka kepada orang tua. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu salah. Karena kita menganggap orang tua ketika orang tua memanggil, seakan-akan itu adalah ungkapan biasa. Padahal Allah sangat melarang hal yang demikian. Maka saya pastikan karena ini Al-Quran, siapapun yang pernah menyakiti orang tuanya dan orang tuanya belum ridho terhadap dosa itu, baik orang tuanya sadar ataupun tidak, anaknya sadar ataupun tidak, Allah sudah kadung mencatatnya. Jadi jangan heran kalau seandainya kita melihat ada orang-orang kaya tapi mereka tidak bahagia. Kita melihat orang yang punya jabatan tapi mereka selalu gelisah dengan jabatannya. Mereka adalah orang yang taat kepada Allah dalam salatnya, sempurna salatnya, sempurna tahajudnya, sempurna zikirnya, sempurna amalnya. Tetapi ketika dia tidak menemukan kebahagiaan yang sempurna, boleh jadi dia pernah berbuat maksiat kepada Allah, durhaka kepada ibu atau bapak tanpa dia sadari. Hati-hati. Sedangkan kita saja yang berusaha agar kita tidak menyakiti orang tua, masih saja ada masalah, masih ada saja persoalan-persoalan yang tanpa kita sadari dalam hidup. Sekitar tahun 2009, setelah 3 tahun saya pulang tugas dari Jawa Barat, ada seseorang datang bertemu dengan saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sampean dari mana? Saya dari gang sebelah Ustadz. Boleh saya bercerita kepada Ustadz? Boleh, silakan. Bagaimana hukumnya menyakiti hati orang tua? Saya jawab, Allah tidak akan ridho kepadamu. Sehebat apapun sujudmu kepada Allah, bahkan seandainya tempat sujudmu itu cekung karena sujudmu, tetapi engkau masih menyakiti hati ibu, sujudmu menjadi sia-sia kepada Allah. Sehebat apapun amalmu, tapi engkau pernah menyakiti orang tuamu baik dengan ucapanmu apalagi dengan tingkahmu, maka dipastikan Allah tidak akan ridho kepadamu. Terima kasih Ustaz. Saya hanya ingin bercerita kepada Ustaz. Beberapa hari yang lalu, di suatu pagi saya datang kepada ibu saya, karena memang rumahnya tidak jauh. Saya tidak punya uang waktu itu. Uang yang ada di saku saya hanya 22.000. Dan pagi itu saya bertanya kepada ibu saya, Umi pagi ini mau sarapan apa? Ibunya dengan lemah lembut menjawab, gak usah nak. Umi tahu kamu gak punya uang karena kamu belum punya pekerjaan. Tapi karena anak ini begitu mencintai ibunya, dia berkata lagi, uang saya banyak Umi. Uang saya banyak. Tenang saja. Apa yang Umi pengen, sebut saja. Dan dia tahu bahwa uminya itu senangannya adalah makan sate. Maka walaupun dilarang oleh ibunya, dilarang oleh uminya, dia berangkat ke pasar. Dia ambil sepedanya. Dia tidak punya sepeda motor. Dia berangkat ke pasar dengan uang 22.000 di sakunya. Kemudian 20.000 dia belikan sate. Kemudian dia kembali ke rumahnya dengan tersenyum kepada ibunya. Umi, saya belikan makanan kesenangan Umi. Mudah-mudahan Umi suka. Dan tanpa disadari oleh anak ini, ibunya ini meneteskan air mata. Karena ibunya tahu bahwa anak ini nggak punya uang. Tapi karena ingin menghargai jeripaya anaknya, ibu ini mau. Dan setelah itu kemudian anak ini menyuapi ibunya. Dengan telaten dia menyuapi ibunya. Dan tanpa terasa ibunya kemudian berdoa kepada Allah. Nah,
Semoga Allah memberikanmu rezeki yang lebih. Hati ibunya bahagia. Bahagia hati. Padahal di samping kebahagiaannya ibunya bersedih. Karena anaknya punya uang satu-satunya. Dan setelah selesai ibunya disuapin, kemudian pamitan kepada ibunya. Mi, saya pamit kalau kira-kira ada apa-apa. Nanti Umi kasih tahu saja. Nanti selepas sholat duha saya mau berangkat. Saya ada janjian dengan orang. Selepas sholat duha kemudian anak ini berangkat dengan uang hanya 2.000 di sakunya. 2.000 rupiah. Di tengah perjalanan dia hanya berharap kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa ibuku, ampuni dosa ayahku. Ibuku yang melahirkan, membesarkanku dan merawatku dengan tanpa pamrih. Yang ketika aku sakit, ibuku tidak pernah tidur. Dan ibuku selalu berbohong kepadaku, ya Allah. Padahal perutnya lapar, tapi ibuku selalu mengatakan kenyang. Ketika ibuku tidak punya uang, dia selalu mengatakan dia punya uang. Selamatkan ibuku, ya Allah. Itu terus yang diucapkan dalam hati. Ketika sampai di tengah jalan, di perjalanan, tiba-tiba dia dicegat oleh seorang ibu. Seorang nenek-nenek. Dan ibu nenek ini berkata kepada anak ini, "Nak, saya mau nyebrang." Si anak muda ini berpikir ibu ini akan menyeberang jalan. Rupanya ibu ini akan ke kota seberang. Dan pada waktu itu angkot atau angkutan umum atau oplet, ongkosnya 2.000 rupiah. Dan itu hanya satu-satunya yang ada di sakunya. Tapi karena dia mencintai ibunya, setiap ada perempuan tua, dia menganggap itu sebagai ibunya. Maka dengan sigap anak muda ini bilang, "Ibu, silakan naik. Nanti saya bilang sama sopirnya ibu turun di mana." Maka kemudian anak muda ini dengan sisa uang yang 2.000 rupiah kemudian diberikan kepada sopir ini sebagai bayaran terhadap nenek yang sudah naik angkot. Berarti habis uang di sakunya. Tapi dia bahagia. Karena bagi dia membahagiakan ibu dan membahagiakan orang yang seumuran dengan ibunya adalah sebuah kenikmatan. Dan kemudian tidak berapa lama Allah membalasnya. 20.000 yang dia bayarkan untuk membelikan makanan ibunya dan 2.000 yang dia bayarkan untuk ongkos ibu tua tadi, Allah balas hanya dalam hitungan 30 detik. Dari arah depan tiba-tiba ada sebuah mobil mewah yang mengklakson dia. Kemudian sopir ini memanggil anak muda tadi. Dan kejadiannya ini sekitar tahun 2009. Dipanggilnya anak muda ini. Dia tanya, "Dek, kamu mau kemana?" "Saya ada janji dengan kawan, Pak. Ada yang bisa saya bantu." "Oh tidak. Coba ke sini." Tiba-tiba kemudian orang ini berkata kepada anak muda, "Saya punya sedikit rezeki, memang saya sudah janji dari rumah. Akan bersedekah atas nama ibu saya. Dan saya senang melihatmu." Padahal orang ini tidak saling kenal. Kemudian anak ini dengan bersusah payah mengatakan, "Pak, Bapak mungkin salah orang. Bukan saya orang yang Bapak maksud." "Oh tidak. Hati saya mengatakan adik orang." Tidak lama kemudian setelah orang ini menyodorkan amplop, si anak muda ini kemudian mengucapkan terima kasih dan memasukkan ke saku celananya. Dan dia tidak berpikir apa yang ada di saku celana. Dia masih terus berjalan. Sampai kemudian dia mengurungkan niatnya dan kembali lagi ke rumah ibunya. Dan ketika sampai di depan ibunya, dia menangis sejadi-jadinya. Hanya karena sebuah bakti yang dianggap sepele. Ternyata Allah membalas 20.000 yang dibelikan makanan untuk ibunya. 2.000 untuk ibu tua yang seumuran dengan ibunya. Allah balas dengan jumlah 22 juta. Artinya apa? Bahwa bakti seorang anak kepada ibu itu tidak ternilai. Seperti apapun keadaan orang tua kita. Mau baik dan buruk dalam pandangan orang lain, tetapi dia tetap orang tua kita yang patut kita hormati.
Oleh karenanya saudaraku sekalian, para anak-anakku, cerita hikmah yang saya sampaikan tadi, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Di tengah-tengah kehidupan modern yang seperti sekarang ini. Di luaran sana banyak anak-anak muda yang cerdas dan pintar. Tetapi ternyata mereka dalam keadaan kebingungan dan kesusahan. Baik itu yang mencari pekerjaan ataupun mencari rezeki. Padahal ilmu sudah mereka miliki. Padahal pengetahuan sudah mereka miliki, pengalaman luar biasa. Tapi Allah sulitkan hidupnya. Allah sulitkan mereka mencari rezeki. Boleh jadi salah satu yang menghalangi antara doa dia dengan Allah adalah dosa kepada orang tua yang tanpa disadari. Maka sebagai bakti kita kepada orang tua, jaga akhlak kita, jaga ucapan kita kepada orang tua, jaga perbuatan kita kepada orang tua, karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang salih, anak keturunan kita menjadi anak yang salih dan salihah, istri kita menjadi istri yang salihah, suaminya menjadi suami yang salih, dan santri-santri yang ada di depan kita ini kelak adalah orang-orang yang mampu mendoakan kita semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada seluruh keluarga besar almarhum Ustadz Syukri. Mudah-mudahan silaturahim ini terus berjalan dan terus berlangsung, dan mari kita menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah insani atau ukhuwah wataniyah. Semoga Indonesia ke depan semakin lebih baik, dan masyarakat yang ada di gang perjuangan ke depannya semakin lebih baik dalam hal amal solihnya. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah, terlebih kepada kedua Habib, para syarif, para kiai. Jika apa yang saya sampaikan banyak salah, langkong-langkong Tuan Rumah, Ustadz Zubairi sekeluarga, yang saya tahu cuma Ustadz Ari. Jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan karena kealpaan saya sendiri. Semoga Allah memberikan kesehatan zahiran wa batinan kepada kita, dan kemudian ke depan kita menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.